Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Partai Buruh menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ada sejumlah poin dalam Perpu yang dinilai bermasalah oleh Partai Buruh, yakni soal upah minimum, karyawan kontrak, PHK hingga pesangon. Kita lihat saudara Litbang Kompas menggelar jajak pendapat pada Januari 2023 terkait keyakinan publik soal apakah Perpu Ciptaker ini mewakili aspirasi masyarakat. Hasilnya 60,5% menjawab tidak mewakili, 30,5% mewakili, dan 8,9% responden menjawab tidak tahu. Pemerintah menyebut tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja adalah mendorong investasi dan memulihkan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pada 2021 realisasi investasi mencapai 901,2 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.207.893. Di 2022 realisasi investasi mencapai 1.207,2 triliun rupiah dan tenaga kerja yang terserap 1.305.001. Lantas bagaimana solusi bagi masalah pekerja dan buruh Indonesia dengan adanya poin yang dinilai bermasalah di Perpu Ciptaker oleh para buruh? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Ratusan buruh berdemo di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 6 Februari kemarin. Aksi buruh dilakukan agar anggota Dewan tidak mensahkan Perpu Cipta Kerja Ciptaker nomor 2 tahun 2022 menjadi undang-undang. Sampaikan penolakan keras bahwa DPR menyetujui Perpu menjadi undang-undang. DPR mengesahkan undang-undang Cipta Kerja dari Perpu yang diterima oleh pemerintah. Bisa dipastikan Partai Buruh akan mengorganisir pemogokan, mogok nasional. Sementara itu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Perpu Ciptaker akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Erlangga menyatakan komunikasi telah dilakukan dengan fraksi-fraksi di DPR terkait hal ini. Perpu Cipta Kerja sedang akan dibacakan di paripurna. Kita sedang menunggu proses pembacaan di paripurna. Seberapa optimis Pak? Dan ini sudah kita komunikasikan dengan fraksi-fraksi. Litbang Kompas menggelar jajak pendapat pada Januari 2023 terkait keyakinan publik soal apakah Perpu Ciptaker mewakili aspirasi masyarakat. 60,5% menjawab tidak mewakili, 30,5% mewakili, dan 8,9% tidak tahu. Perpu nomor 2 tahun 2022 diteken Presiden Joko Widodo pada Desember 2022 untuk menggantikan Undang-Undang Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Sejumlah poin dipertanyakan di Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Ciptaker. Di antaranya pasal 58 ayat 1 mengenai perjanjian kerja waktu tertentu PWKT yang tak syaratkan masa percobaan kerja. Karyawan berpotensi dikontrak berkali-kali. Pasal 64 ayat 1 perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan ke perusahaan lain melalui perjanjian alih daya. Tak ada batasan jenis pekerjaan outsourcing. Pasal 88D ayat 2, upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Formula UMR bisa berubah kapan saja. Pasal 156 menghapus pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan soal besaran uang pesangon sesuai masa kerja. Substansi Perpu Ciptaker nomor 2 tahun 2022 menuai polemik dan terus menjadi sorotan, di antaranya terkait upah minimum, pekerjaan alih daya atau outsourcing hingga pesangon. Tim Liputan Kompas TV.